Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang namanya Ibnul Muntafiq. Dia mengatakan wusifali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah disifatkan untukku, yakni diceritakan sifat-sifat Rasulullah kepadaku. Dan juga bagaimana pensifatannya itu luar biasa. Yakni sangat jelas bagi Ibnul Muntafiq ini. Fatalabtuhu bimina, maka aku cari beliau di Mina. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, huwa bi Arafat. Nabi tidak ada di Mina, dia di Arafah. Fantahaitu ilaih wa zahamtu alaih, maka aku bertemu dengan dia dan aku mendesak beliau. Jadi ketemu Rasulullah dihadang oleh Ibnul Muntafiq ini. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, ini sahabat yang lain mengatakan, ilaika an tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menjauh kamu dari jalan yang akan dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian mengatakan, da'ur rajula ariba malahu. Tinggalkanlah orang yang punya hajat, berhajat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan. Fazahamtu alaihi hatta khalastu ilaih. Maka aku mendekat kepada Rasulullah hingga aku berdekatan kepada beliau. Fa akhadtu bi khitami rahilati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ambil tali kekangnya ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ya, bukan tali kekang tapi tali pengikatnya unta Rasulullah. Hatta ikhtalafat a'naku rahilataina. Hingga kemudian leher-leher unta kami ini berdekatan. Qala fama yaza'uni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au qala ma ghayyara alayya. Maka beliau katakan Rasulullah itu tidak mencelaku. Tidak juga berubah wajahnya. Beliau biasa saja dihadang orang di perjalanan. Coba kalau ada pejabat lah di tengah jalan ditanya oleh penduduk, bisa nggak bersikap seperti Rasulullah? Di jalan ini sedang ada urusan. Kemudian apa yang dikatakan Ibnul Muntafiq? Ya. Sintani as'aluka anhuma. Ada dua hal yang ingin kutanyakan kepada engkau wahai Rasulullah. Ma yunajjini minan nar wa ma yudkhilunil jannah. Apa yang akan menyelamatkan aku dari neraka dan memasukkan aku ke dalam surga. Jadi menghadang Rasul, pertanyaannya dua tadi. Sederhana, pendek, enggak panjang-panjang. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila samai tsumma nakasa ra'sahu. Rasulullah kemudian melihat ke langit, kemudian nunduk. Karena ini pertanyaan singkat tapi jawabannya ini berat. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, la in kunta aujazta fil mas'alah laqad a'zamta. Jika engkau meringkas, aujazta meringkas, pertanyaannya itu ringkas. Maka sesungguhnya engkau telah tanya tentang perkara yang besar. Kemudian wa'at walta, dan ini engkau bikin panjang. Pertanyaannya singkat tapi itu besar dan jawabannya akan panjang. Fa'qil anni idzan. Maksudnya adalah fafham ma'aquluhu jayyidan. Pahamilah apa yang akan aku katakan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi Rasulullah mau ngasih penjelasan walaupun di tengah jalan ini ditanya dua pertanyaan, dijelaskan oleh beliau. Kata Rasulullah, "U'budillaha la tusyrik bihi syai'a." Sembahlah Allah, jangan engkau syirikatkan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian dirikan sholat, ya, tunaikan zakat, puasalah Ramadan. Kemudian wa ma tuhibbu ayyaf'alahu bikan nas faf'alhu bihim. Apa yang engkau senang manusia itu melakukan kepada engkau, lakukan itu kepada mereka.
Ini bahasa kita. Kalau kita ingin diperlakukan seperti apa, beri perlakuan kepada orang seperti semisal yang kita inginkan. Wa ma takrahu ayatiya ilaikan nas fadharin nas min. Apa yang engkau enggak senang dilakukan manusia kepada engkau, maka tinggalkan itu, jangan engkau lakukan kepada manusia. Kemudian Rasulullah katakan khalli sabilar rahilah, beri jalanlah ontaku ini untuk lewat. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini mungkin kalau kita lihat hal-hal sederhana, tapi tidak sesederhana itu ketika kita menghadapi hal yang sama. Rasulullah itu pemimpin besar, banyak urusannya, istrinya juga banyak, ya, urusan umat juga ada. Tapi beliau dipepet di jalan itu beliau tidak mengapa. Kalau kita mungkin ini kurang adab, nanti kita lebih baik kita bicarakan dia sambil makan bakso atau apa begitu mungkin. Tapi Rasulullah di jalan. Nah, kemudian saya ingin sampaikan juga ini riwayat dari Anas bin Malik. Sebetulnya banyak riwayat di kitab itu ya, tapi kurang-kurang lebih saja sehingga saya ringkas beberapa saja. Ada ya anna imra'atan kana fi aqliha syai'un. Jadi ada seorang wanita yang akalnya itu ada sesuatu di dalam akalnya, yakni ini wanita yang agak akalnya kurang beres, lemah akal bisa jadi. Fi aqlihi syai'un, di dalam akalnya ada sesuatu. Faqalat, wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, innali ilaika hajah. Sesungguhnya aku punya keperluan terhadap engkau wahai Rasulullah. Ini di jalan juga ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian mengatakan, ya umma fulan, khudhi ayyat turuqi syi'ti. Wahai ibunya si fulan, carilah atau ambillah jalan di mana engkau ingin kita selesaikan hajat engkau itu di jalan tersebut. Faqumi fihi hatta aku ma'ak. Maka berdirilah engkau di situ, nanti aku juga berdiri di situ. Yakni ingin menyendiri, karena siapa tahu keperluannya wanita ini itu tidak ingin didengar oleh sahabat yang lain. Sehingga kemudian fakhala ma'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunajiha hatta qadat hajataha minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini berdua-duaan, berkholwat, ya bahasa Arabnya, berdua-duaan dengan Rasulullah. Ya, beliau berbicara kepada wanita itu, menjelaskan hingga keperluan si wanita ini selesai. Ini di Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Muslim. Ini menunjukkan apa? Rasulullah tidak pilih-pilih. Ada orang mau berbicara, walaupun di sini dikatakan fi aqliha syai'un. Orang kata tapi beres juga otaknya ini. Tetap dilayani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita di majelis mungkinlah ada pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan kurang cerdas di kelas misalnya, maka tidak perlu kita olok-olok. Rasulullah dilayani ini. Kemudian kata Imam An-Nawawi, jangan sampai salah paham di sini tentang Rasulullah berduaan dengan wanita ini. Ya. Di sini beliau katakan walam yakun dzalika minal khalwati bil mar'atil ajnabiyah. Ini tidak masuk bab khalwat dengan wanita asing yang diharamkan, tidak. Karena apa? Karena berduaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi di jalan dan di sepengetahuan sahabat yang lain. Tapi mereka walakin la yasma'una kalamaha. Sahabat yang lain enggak mendengar perkataan si wanita ini, masalahnya apa. Jadi boleh begitu berduaan dengan wanita asing, tapi bukan termasuk khalwat yang diharamkan. Sebutannya khalwat juga tapi. Ya ini seperti Rasul tadi, ke sebelah jalan nggak ngomong berdua, tapi itu di banyak orang lewat dan banyak yang melihat.
Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini beberapa riwayat ya, terkait dengan sifat-sifat pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik manusia. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ya, kelapangan hati dan sifat-sifat ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi jangan jaga jarak seperti itu. Tapi di sisi lain ini juga perlu diperhatikan ya, karena beberapa waktu yang lalu itu ada salah seorang rekan guru. Beliau cerita, jadi ada guru itu yang terlalu dekat dengan siswa-siswinya, tapi nggak bisa jaga pergaulan, sehingga akhirnya, mohon maaf, itu berzina dengan siswinya. Dan itu disinyalir bisa tidak cuma satu. Nah ini perlu dijaga. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu kuat menjaga iman beliau. Nah kalau guru itu ya tadi paling aman. Ya kalau mau dekat dengan murid itu yang tidak menimbulkan permasalahan ghorizatun nau. Sehingga ya kalau lelaki normal ya ke sesama lelaki normal, kesama siswa pria. Hati-hati dengan siswi. Makanya kalau lebih baiknya memang pendidikan itu kan terpisah, laki-laki dengan perempuan. Laki-laki ya ada kelas laki-laki sendiri diajar oleh guru laki-laki. Perempuan ada kelas perempuan sendiri diajar oleh guru perempuan, atau juga guru lelaki tapi yang terpilih. Karena Rasulullah juga mengajar para sahabat wanita. Kalau di Darussalam situ dulu kita lihat seperti itu, dipisah. Kita tahu ada seorang guru yang untuk ke santriwati itu tidak sembarang guru bisa mengajar di situ. Guru-guru yang terpilih saja yang bisa mengajar di kelas santriwati. Ini penting. Nah, problemnya tadi ketika sudah terjadi begitu, kepala sekolah katanya tidak memberhentikan guru tersebut. Padahal itu bisa dalam tanda petik nanti merusak siswi-siswi yang lain, tidak hanya satu tadi. Dan ini tanggung jawab kepala sekolah juga ya. Walaupun yang berzina itu gurunya dengan siswinya, kepala sekolah yang tahu dan tetap memberikan jam ya, tidak memberhentikan. Ketika itu terjadi lagi tanpa pengawasannya kurang, terjadi lagi merusak siswi yang lain, kepala sekolahnya ikut berdosa di situ.